Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya cahaya dan materi itu ngobrol satu sama lain? Hari ini kita bakal bedah teorinya Richard Feynman yang aneh tapi super brilian, namanya elektrodinamika kuantum atau QED. Siap-siap ya, karena ini bakal sedikit gila. Nah, Feynman sendiri yang bilang QAD ini pada dasarnya ngegambarin alam semesta sebagai sesuatu yang absurd, yang nggak masuk akal sehat. Tapi anehnya, setiap eksperimen yang pernah dilakuin, semuanya ngebuktiin kalau teori gila ini benar 100%. Inilah konflik utamanya, antara sesuatu yang terasa konyol, tapi akurasinya luar biasa. Oke, coba lihat angka ini. Sepintas kelihatannya biasa aja kan, cuma deretan angka. Tapi jangan salah, di balik angka ini ada salah satu prediksi paling akurat dalam sejarah sains. Seakurat apa sih? Gini deh, bayanginnya. Coba kamu ukur jarak dari Los Angeles ke New York. Nah, akurasi teori QED ini ibaratnya hasil ukuranmu itu cuma meleset setebal sehelai rambut. Kebayang nggak sih tingkat presisinya? Makanya, seaneh apapun teori ini kedengarannya, kita harus coba buat ngerti. Buat ngertiin keanehan ini, kita nggak perlu ke laboratorium canggih kok. Kita mulai dari sesuatu yang kita lihat tiap hari, pantulan cahaya di selembar kaca. Dan disinilah semua misteri dimulai. Jadi ceritanya gini, kita tembakin 100 partikel cahaya atau foton ke selembar kaca. Hasilnya konsisten banget. Dari 100 foton itu, pasti ada 4 yang mantul balik. Selalu 4%. Gampang kan? Nah, siap-siap, karena abis ini logika kita bakal diuji. Disinilah semuanya jadi aneh banget. Kalau kita pakai kaca yang sama, tapi sekarang kita perhatiin ada dua permukaan. Permukaan depan dan belakang, logika seakan-akan runtuh. Jumlah foton yang mantul bukan lagi 4%, tapi bisa berubah-ubah. Dari 0% sampai 16%. Kok bisa? Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya nambahin permukaan kedua yang harusnya mantulin kali lebih banyak cahaya, malah bisa bikin pantulannya hilang sama sekali. Di titik ini, akal sehat kita benar-benar nyerah. Jadi, gimana caranya Feynman ngejelasin hal yang kayaknya mustahil ini? Jawabannya ada di metode yang dia sendiri sebut konyol. Yuk kita lihat cara kerja alam yang super aneh ini. Dan ini dia solusinya Feynman. Bukan pakai persamaan matematika yang rumit, tapi gambar panah kecil di kertas. Ya, beneran. Feynman ngajak kita buat lupain dulu intuisi kita. Dan cukup ikutin beberapa aturan simpel buat gambar panah-panah ini. Setiap panah ini kita sebut aja amplitudo probabilitas. Anggap aja ini satu kemungkinan jalan cerita. Aturan mainnya gampang. Buat tahu probabilitas benarannya, kita ukur panjang panah akhir terus dikuadratin. Jadi kalau panah akhirnya panjangnya 0,2, probabilitasnya ya 0,2 dikali 0,2. Jadinya 0,04 atau 4%. Prosesnya gini. Pertama, kita cari tahu semua kemungkinan cara suatu kejadian bisa terjadi. Kedua, untuk setiap cara itu, kita gambar satu panah. Ketiga, kita sambungin semua panah itu dari ujung ke pangkal, kayak bikin rantai. Terakhir, dan ini yang paling penting, kita gambar satu panah final dari pangkal panah pertama sampai ke ujung panah terakhir. Itulah kuncinya. Oke, saatnya kita pakai metode konyol ini buat mecahin misteri kaca tadi. Ingat ya, ada dua cara foton bisa mantul. Dari permukaan depan atau dari permukaan belakang. Artinya, kita perlu gambar dua panah. Nah, ini dia yang ajaib. Kalau ketebalan kacanya pas, ternyata panah untuk pantulan depan sama panah untuk pantulan belakang itu arahnya berlawanan. Jadi pas kita gabungin, mereka saling menghapus satu sama lain. Hasilnya, panah finalnya panjangnya 0. Probabilitasnya, 0 dikuadratin, ya tetap 0, nggak ada pantulan sama sekali. Tapi, coba deh kita ubah sedikit ketebalan kacanya. Sekarang ceritanya beda lagi. Dua panah itu, dari pantulan depan dan belakang, ternyata nunjuk ke arah yang sama. Pas digabungin, mereka jadi saling menguatkan, bikin panah final yang panjang banget. Dan pas panjangnya kita kuadratin, dapat deh probabilitas 16%. Jadi, misteri terpecahkan. Metode panah kecil yang kelihatannya konyol ini ternyata dengan sempurna menjelaskan semuanya. Satu permukaan selalu 4%. Dua permukaan bisa apa aja, dari 0 sampai 16%. Semuanya tergantung gimana panah-panah kemungkinan itu bergabung, saling menghapus atau saling menguatkan. Keren kan? Contoh kaca ini cuma pemanasan loh. Sekarang, ayo kita lihat kenapa teori aneh ini sampai dianggap sebagai permatanya fisika dan kenapa QED itu penting banget.
Feynman nggak main-main pas nyebut QED ini, permata fisika dan milik kita yang paling berharga. Itu karena keberhasilannya yang luar biasa dalam menjelaskan dunia di sekitar kita dengan presisi yang bikin geleng-geleng kepala. Hampir semua hal yang kita alami tiap hari, kecuali gravitasi, itu diatur sama aturan QED. Mulai dari bensin yang kebakar di mobilmu, kerasnya berlian, kakunya baja, sampai ke seluruh dasar ilmu kimia dan biologi. Semuanya berakar pada interaksi simpel antara cahaya dan materi. Dan ini bagian yang paling luar biasa. Semua kerumitan alam semesta ini ternyata dibangun dari 3 aksi dasar yang super simple. 1. Foton bergerak dari satu tempat ke tempat lain. 2. Elektron bergerak. Dan 3. Elektron memancarkan atau menyerap foton. Cuma itu. Dari 3 aksi simple ini, seluruh bahasa alam semesta tertulis. Walaupun QED ini kedengarannya aneh dan berlawanan sama intuisi, pesan Feynman itu sebenarnya simpel. Apa yang bisa dipahami oleh seorang bodoh, bisa dipahami oleh yang lain. Ini bukan sihir, ini cuma deskripsi alam yang paling akurat yang pernah kita punya. Pertanyaannya bukan lagi, apa teori ini benar? Tapi, apa kita siap menerima kenyataan alam semesta apa adanya? Absurd, tapi luar biasa indah?